Kreativitas tajam lidah mertua. Pagi-pagi makan lontong, selamat pagi buat yang nonton. Sehat selalu buat kalian semua yang lagi nonton video ini. Oh ya, kenalin, gue Alvin dan teman gue Karin. Kita berdua batu baterai. Itu mah alkalin, Bo. Lo lagi. Alvin Karin itu harusnya alkarin, bukan alkalin. Itu Alkarin, Neng. Duh, makin ngaco aja nih. Baru juga nyapa penonton, udah caur aja. Oh iya, Rin. Ngomong-ngomong masalah baterai, lu punya baterai nganggur nggak? Kebetulan remote TV gue lagi error nih, batu baterainya. Alvin, udah abad ke-20 lo masih nyalain TV pakai remote. Sekarang udah zamannya pakai AI kali, Vin. Lo bisa nonton TV pakai Google Assistant. Say goodbye to remote TV. Kudet deh lo. Hah, gimana caranya bisa ngidupin TV pakai AI, Rin? Gua baru denger ada metodenya nyalain TV yang lebih modern daripada pakai jempol kaki. Nih ya, Vin, sekarang tuh udah zamannya revolusi industri 4.0, di mana semua pekerjaan manusia dari hal yang sepele sampai hal yang paling rumit sekalipun bisa dengan mudah diselesaikan dengan bantuan AI. Makanya lo kalau lagi pelajaran STKD itu jangan molor mulu. Dasar muka pelor. Namanya juga kelas online, Rin. Nyender dikit, bikin ngantuk deh. Ngomong-ngomong, gue jadi kepo nih perjalanan revolusi industri sampai ke versi 4.0. Coba deh, lo yang katanya dengerin kuliah STKD, jelasin ke gue gimana perjalanan revolusi industri sampai akhirnya bisa ke 4.0. Gue sebetulnya tahu sih, Vin. Cuma gue takut nanti penjelasan gue melenceng dari fakta sejarah yang sebenarnya. Biar lo lebih dapat penjelasan yang lebih akurat, gimana kalau kita undang pakar sejarah paling terkenal seantero dunia. Gimana, Vin? Setuju? Oh ya, boleh deh. Kita biar ada bahan siaran buat pagi ini. Langsung aja deh, lo panggil pakar sejarahnya, Rin. Bentar, gue telepon via video call dulu ya. Selamat pagi, Karin dan temannya Karin. Bagaimana pagimu, Rin? Sudahkah rindumu mereda oleh sinar mentari? Duh, Mister, tahu aja kalau saya lagi kangen sama yang jauh di mata dekat di hati. Aku tahu, memang cinta itu sugesti dan rindu adalah intuisi. Keduanya memiliki ajalnya sendiri-sendiri. Semoga rentang jarak segera berakhir dan kembali mempertemukan kau dengan dia. Ya Allah, pagi-pagi udah sedih gini. Ini Mr. Aristokering atau Aristoteles sih? Oh iya, Mister, saya kepo nih, pengen tahu banget sejarah revolusi industri di dunia. Can you explain me why detail perjalanan revolusi sampai akhirnya kita ada di versi 4.0? Semuanya berawal dari kehidupan manusia sebelum revolusi industri yang pertama. Kala itu, manusia beraktivitas dengan seadanya, berdagang seadanya, bertani seadanya, hingga berkebun pun seadanya. Semuanya dilakukan dengan seadanya, sehingga produksi barang menjadi sangat terbatas dan aktivitas manusia sangatlah sulit. Hingga pada tahun 1976 ditemukanlah mesin uap sebagai alat modern yang dapat menggerakkan alat industri dan alat penghasil energi. Kehidupan manusia kala itu berubah secara drastis. Wow, amazing. Terus sampai kapan periode revolusi industri 1 itu, Mister? Penemuan-penemuan penting dunia terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Pada era ini terjadilah revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya listrik dan telepon. Manusia mulai mengembangkan ilmu manajemen mereka dalam bekerja. Mereka hanya melakukan sebagian dari total pekerjaan mereka dan menghasilkan produksi barang yang sangat banyak. Berarti pada revolusi industri 2.0 sudah mulai dilakukan produksi secara massal ya, Mister? Betul, Karin. Produksi massal pada revolusi industri 2.0 ini terus berlanjut hingga ke revolusi industri 3.0. Produksi massal ini dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer dan robot. Oleh karenanya, era ini kita sebut juga sebagai era informasi. Karena dengan ditemukannya komputer, cara berkomunikasi
kreativitas manusia menjadi tanpa batas. Orang dulu itu pada pinter-pinter amat ya, insecure jadinya gue. Alhamdulillah, mereka yang berjasa telah dianugerahi ilmu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu orang-orang seperti kamu dan seperti kamu. Hingga pada detik ini, pada revolusi industri 4.0, kita dapat merasakan beragam kemudahan karena ilmuwan telah menciptakan artificial intelligence dan internet yang telah menjadi kebutuhan dalam keseharian kita. Revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan banyak sekali pergeseran. Manusia yang awalnya bekerja dengan otot kini dapat bekerja hanya dengan perangkat digital yang telah disisipkan artificial intelligence dan terkoneksi internet. Welcome to the future. Maaf Karin, sepertinya saya tidak bisa lagi melanjutkan penjelasan karena tenggorokan saya terasa sangat kering. Saya mau memetik kelapa muda dulu ya Karin. See you later. Oh baik Mister, jika demikian silakan istirahat. See you Mister Aristo Kering. Rin, jujur deh, gue amazed banget sama perjalanan revolusi industri dunia. Cuman gue penasaran deh, di revolusi industri 4.0 ini teknologi apa sih yang sebetulnya udah eksis atau booming banget itu? Banyak banget Vin, salah satunya adanya Google Assistant. Kalau lo mau tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi, gue telepon pakar teknologi ya, gimana? Setuju nggak? Seriusan? Gue jadi nggak nyangka deh, orang kayak lo bisa deket banget sama banyak orang yang terpelajar. Coba deh lo telepon doi. Oke bentar, gue video call dulu ya. Karin, ngapain lo nelfon gue malam-malam gini? Pagi Po Mas. Maaf Empo, emang Empo lagi di mana? Lah, gue kan lagi di US, gak bisa balik Indo kan lagi corona. Tunggu dah. Ini kenapa jadi lo nelpon Po Mas, Rin? Emang lu kagak tahu Mas itu nama panggungnya Doi. Kepanjangannya tuh orang mahir segalanya. Makanya lo kalau mau nanya teknologi sama dia udah pasti bisa dijawabin. Oh gitu ya. Jadi udah apa nih Din, lo nelfon gue? Oh iya, maaf Po. Jadi lupa dah tuh gue mau nanya apaan. Ini si Alvin temen gue pengen nanya teknologi yang ada di revolusi industri 4.0 Po. Perkara gitu doang nanya gue. Yaudah deh, nih gue jelasin ya sebisa gue ya. Ciri pertama revolusi industri 4.0 itu adanya Internet of Things. Apaan tuh artinya? Artinya segala perangkat yang ada terhubung ke jaringan internet. Kedua, adanya penyimpanan dan pengolahan data secara masif melalui big data dan komputer cloud. Yang artinya data-data besar disimpan dan diolah secara terpadu berbasis internet. Ketiga, adanya AI dan perangkat pembelajaran elektronik yang membuat pekerjaan manusia dapat dijalankan secara jarak jauh. Nah, yang terakhir itu adanya kolaborasi informasi yang menyebabkan munculnya jenis pekerjaan baru kayak content creator, perusahaan startup, vlogger, selebgram, dan jenis usaha berbasis digital marketing. Nah, itu semua kan udah pada kita temuin ya sehari-hari. Hehe, iya nih Po Mas. Cuman Karin baru make AI bakal nyatet catatan aja di Google Doc. Jadi kagak paham dah tuh kalau banyak jenis teknologi yang ada di revolusi industri 4.0 Po. Po, maaf nyela dikit. Gue mau nanya sama Karin. Gimana dah caranya lo pakai AI buat nyatet materi kuliah? Lo kemana aja sih Vin? Jadi gini nih Vin, gue nih ya sekarang gak perlu capek-capek lagi nulis materi kuliah. Gue tinggal pakai Google Assistant, tapi dia nulisnya jadi Google Doc. Hah? Seriously Po? Terus catatannya disimpan di mana? Betul Vin, that's why teknologi yang digunakan di revolusi industri 4.0 ini membuat kita ini makin mudah buat menjalani kehidupan. Wah, Po, gue makasih banget lo udah jelasin detail banget tentang AI ini. See you later deh, Po, di waktu yang akan datang.
Karin sama Alvin lagi ada di Cuap-Cuap yang ngebahas soal teknologi yang ada di revolusi industri 4.0 nih Tante. Cuma, Karin masih ada satu penjelasan yang belum paham nih Tante. Kalau digital marketing itu apa ya Tante maksudnya? Tante, satu lagi Tante. Alvin mau nanya, selain adanya digital marketing, apalagi pengaruh perkembangan revolusi industri terhadap perekonomian dunia ini ya Tante? Wah, kalian anak muda sungguh kritis. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Baiklah, Tante coba jelasin dengan sederhana ya. Jadi, revolusi industri memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dunia. Contohnya, pada revolusi industri ke-1, produksi barang menjadi lebih banyak dari pre-revolusi, sehingga menyebabkan pendapatan per kapita negara-negara dunia meningkat menjadi 6 kali. Sektor perdagangan menjadi lebih efektif, sehingga pangsa pasar dunia menjadi makin luas. Produksi barang ini kian menjadi lebih banyak karena kemudahan yang diciptakan pada revolusi industri 1, 2, 3, sampai 4 banyaknya barang menyebabkan harga barang-barang lainnya menjadi lebih murah, sehingga kesejahteraan dasar masyarakat dapat diakses dengan harga yang terjangkau. Berarti dapat disimpulkan bahwa revolusi industri ini meningkatkan kinerja ekonomi dunia ya Tante? That's right, honey. Tapi, revolusi industri membuat pekerjaan yang zaman dahulu eksis terancam punah karena berkembangnya teknologi pada revolusi industri 4.0 ini membuat pekerjaan manusia dapat dikerjakan secara otomatis menggunakan AI yang terintegrasi dengan jaringan. Oleh karenanya, memahami teknologi agar tidak ketinggalan zaman merupakan upaya penting bagi kita agar kita tidak ketinggalan dalam bersaing pada perekonomian global. Apakah digital marketing termasuk perekonomian global yang harus kita waspadai Tante? Benar, bahwa digital marketing adalah salah satu usaha pada perekonomian global. Harus diwaspadai. Justru kita harus memahami bagaimana kita bisa berusaha melalui digital marketing. Ke depan, dengan digital marketing, cara orang berdagang akan lebih simpel. Bahkan, pembayarannya pun semakin simpel. Bisa menggunakan uang elektronik atau uang digital. Gak ada lagi beli barang kembaliannya uang kertas kecil dan Uang digital, uang elektronik. Berarti ke depan uang kartal dan uang giral pun akan musnah ya Tante? Tidak demikian juga, kita masih perlu uang kartal dan giral, tetapi terbatas pada pembelian di pasar-pasar atau swalayan. Kalau Alvin makan di warteg terus mau bayar pakai uang elektronik bisa Tante? Bisa dong, sekarang sudah banyak pembayaran menggunakan uang elektronik di warteg-warteg. Coba deh makan di warteg belakang kantor kami. Di sana sudah menggunakan uang elektronik untuk pembayarannya. Wah, berarti perkembangan revolusi industri berperan penting dalam perekonomian ya? Segala sesuatunya just in touch. Oke deh, makasih banyak ya Tante atas penjelasannya. Iya Karin, see you ya, jangan lupa belajar. Next, kita mau bahas apa lagi ya Rin ya? Di sesi berikutnya gue mau ngundang 3 pembicara ke studio kita nih Vin. Siapa tuh? Penasaran banget deh jadinya. Sebentar, gue panggil dulu biar pada masuk. Yang pertama ada pengamat lingkungan hidup, Pak Alam. Selanjutnya ada wakil pemerintahan kita, Ibu Mulyosari, dan pedagang telur online Ibu Ahyong. Silakan masuk Ibu, Bapak. Jadi begini Bapak Ibu, kami sedang membahas tentang revolusi industri. Sejauh ini kami menangkap bahwa revolusi industri memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, mulai dari cara manusia bekerja sampai ke cara kerja perekonomian. Di sesi ini kami mau ngajuin pertanyaan pamungkas Bu.
sebetulnya tantangan yang timbul dari revolusi industri ini apa ya Pak Bu? Dan apa sih strategi yang harus kita buat untuk dapat menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Mungkin biar gak bingung, kita mulai dari Pak Alam dulu kali ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, adanya revolusi industri ini memang menjadi dilema bagi kita semua. Kita harus bergerak maju, tapi di sisi lain kita harus terus menjaga lingkungan kita ini tetap asri. Jika kita lihat ke masa lalu, sejak revolusi industri yang pertama, alam kita ini sudah mulai tercemar oleh polusi. Tambah lagi, kemunculan kendaraan-kendaraan yang menghasilkan gas buang seperti karbon dioksida dan karbon monoksida itu dapat menimbulkan efek rumah kaca. Polusi udara terus bertambah, sedangkan pohon kita malah berkurang. Untungnya di era industri 4.0 ini ya, sudah banyak ditemukan energi yang ramah lingkungan, seperti diciptakannya panel surya sebagai tenaga listrik, terus kemudian transportasi pun sudah mulai menggunakan energi listrik. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk terus belajar agar dengan terus bertumbuhnya revolusi industri ini, kita bisa memberikan solusi terhadap isu-isu lingkungan yang harus dikorbankan demi kemajuan masyarakat. Wah, betul tuh Vin. Kita harus belajar banget nih. Jangan sampai kita menciptakan kemudahan dalam pekerjaan tapi menimbulkan kerusakan lingkungan. Aku hanya bisa berkata I will try it sih. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Bu Mulyasari tentang peran pemerintah dalam revolusi industri ini? Sebelumnya saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang timbul untuk mendukung revolusi industri 4.0 ini adalah infrastruktur. Infrastruktur menjadi kunci utama sebagai keberhasilan revolusi industri 4.0 ini. Sehingga saya katakan bahwa kami pemerintah senantiasa membangun infrastruktur dan jaringan secara merata dan memadai. Tentunya tantangan yang timbul bukan hanya itu, tetapi juga tentang bagaimana untuk menciptakan sumber daya yang terampil dan berdaya saing melalui kurikulum pendidikan yang selalu kami kaji. Hal terakhir yang menurut kami merupakan tantangan yang besar dalam revolusi industri 4.0 ini adalah isu angkatan kerja yang tidak bekerja karena adanya penerapan teknologi yang tidak linear dengan lulusan para angkatan kerja. Kami berusaha membekali kompetensi dan keahlian melalui sertifikasi pekerja. Dengan harapan, mereka yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Tentu hal ini harus didukung oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah, serta dibantu oleh lembaga riset dan teknologi untuk senantiasa membuat dobrakan dalam inovasi. Sungguh tantangan yang besar tapi harus dihadapi ya Bu. Bagaimana untuk Ibu Ahyong, apakah ada tantangan di revolusi industri 4.0 ini untuk pengusaha Bu? Revolusi industri menghadapkan kita pada suatu kondisi di mana mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, budaya dan identitas lokal semakin terkikis. Saya pribadi sebagai pengusaha melihat bahwa budaya konsumsi masyarakat kita telah berubah. Masyarakat cenderung lebih suka berbelanja secara praktis, yang mana membuat dunia bisnis yang sebelumnya pola old fashion bisnis dan teknologi lama berubah menjadi pola bisnis yang lebih transaksional. Untuk bisa seperti itu, penting bagi kalangan pengusaha untuk beralih pada pola bisnis berbasis digital. Untuk menambah besar agar informasi tidak menjadi besar, penting bagi kalangan pengusaha untuk aktif dalam komunitas digital dan memberikan konten. Oke, saya nangkep ujung dari semua cuap-cuap ini. Jadi semua stakeholder harus saling berkoordinasi untuk membuat strategi dalam menemukan solusi dari tantangan yang timbul pada revolusi industri 4.0 ini ya. Betul sekali, kalian sebagai generasi muda harus memahami pengetahuan tentang internet. Kalian bisa belajar melalui pendidikan informal ataupun formal, karena negara ini menaruh harapan untuk tumbuh melalui generasi kalian. Baik, terima kasih Bu Mulyasari, terima kasih atas nasihatnya. Saya akan berusaha untuk memperbaiki pribadi saya. Anyway, kita udah sampai nih di ujung acara hari ini.
Yang paling akhir, kami boleh ya minta tips dan trik dari Bapak atau Ibu agar Alvin dan Karin serta kaula muda lainnya menjadi pribadi yang sukses di era revolusi industri 4.0. Kalau dari saya, mari kita mulai berinisiatif. Jangan meningkatkan kreativitas, tapi kita tetap harus menjaga alam kita ini tetap asri. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. What a magic word. Terima kasih Bapak Alam, Ibu Mulyasari, dan Ibu Ahyong telah menyempatkan hadir di acara kami di Cuap-Cuap FM. Yaps, usai sudah Cuap-Cuap FM edisi Revolusi Industri ini. Bagi kawan yang gak mau ketinggalan sama berita hangat dari Cuap-Cuap FM, jangan lupa buat subscribe YouTube kita ya. Cuap-Cuap FM, mengulas berita setajam lidah mertua. See ya!